Hey, what's up guys? Welcome back to our channel Creative Show Project. Saya Alif di sini sebagai host magang. Jadi kali ini kita berada di segmen Cerimis, cerita mistis. Jadi di segmen ini saya menceritakan kejadian-kejadian horor yang dialami oleh beberapa narasumber yang sudah kami dapati. Ya, mungkin kalau untuk podcast bosan kali ya. Kalau di podcast kan ya langsung kita bertemu narasumber, cuman ini bedanya narasumbernya mengirimkan cerita kepada kami, lalu kami bawakan di segmen Cerimis. Sesuai dengan segmen kita pada hari ini, kita akan membawakan cerita horor dari teman-teman penonton setia Creative Show Project. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini datang dari daerah Subang, cerita tentang seorang pemuda yang pulang dari arah Jakarta mau ke kampungnya di Tasikmalaya. Dan daerah ini terkenal dengan cerita-cerita mistis, horor, pokoknya yang bikin bulu kuduk kalian bisa merinding. Pastikan sebelum menonton ini, kalian diharapkan siap untuk mendengarkan cerita ini. Sebut saja namanya Didin, seorang pemuda yang bekerja di perusahaan swasta di Jakarta, ingin pulang untuk lebaran ke Tasikmalaya pada tahun kisaran 2023. Karena kesibukannya bekerja di perusahaan tersebut, ia pun mengambil waktu pulang, yaitu mepet ke malam. Nah, seperti biasanya ya pada saat lebaran pasti arus mudik itu rame, lalu lintas padat, dan dia pun mengambil jalur alternatif, tidak menggunakan jalur utama, tapi ia mengambil jalur alternatif yaitu melewati daerah hutan Subang. Pada saat itu, ya awalnya berjalan seperti biasanya aja, jalan lancar, aman, terkendali, dan tidak ada apa-apa. Namun, ketika mulai masuk pertengahan malam, kisaran jam 12 sampai jam 1, lalu pada saat itu, tidak lama, mobil yang ia kemudikan mulai perlahan berjalan pelan. Ia pun hendak ingin mengecek situasi kondisi mobilnya tersebut. Lalu ia pun turun dari mobilnya tersebut untuk memeriksa apakah ada yang tidak beres dari mobil tersebut. Tapi saat ia turun, ia pun mulai membuka kap mobil segala macam, dicek, ternyata kondisi mobilnya aman-aman saja, tidak ada apa-apa. Saat ia hendak kembali ke dalam mobil, ia turun hendak ke dalam mobil. Tidak lama kemudian muncul wanita berambut panjang, memakai baju putih dari arah belakang mobilnya tersebut. Namun ia sedikit tidak, ya mungkin dia mikirnya hanya halusinasi atau gimana. Jadi ia pun ya udah masuk aja lah ke mobil. Nah, setelah itu nggak lama dari kejadian tersebut, ia pun lanjutkan perjalanannya kembali. Oh ya, sebelum jauh kita mungkin masuk dulu ke sejarah hutan Subang tersebut ya guys. Jadi hutan Subang ini ya sebenarnya kalau kalian lewat di daerah hutan Subang itu, kalau misalkan siang hari itu indah, sangat indah. Ada hamparan bukit, hutan-hutan pinus dan segala macam. Tapi di balik keindahan tersebut ternyata ada kisah mistis juga di belakangnya guys. Jadi di cerita warga setempat yang beredar, ternyata kemungkinan pada zaman Belanda itu di situ tempat pembuangan mayat. Nah, yang dimana terkadang ada juga cerita wanita dan suaminya yang berantem karena suatu hal hingga akhirnya si istrinya pun ini dibunuh, dan akhirnya dari kabar-kabar warga setempat wanita ini sering muncul. Nah, itu kisaran misalkan tiap bulan purnama. Jadi kita lanjut lagi ya guys ya. Jadi setelah keadaan tadi ia melaju dalam mobil, Didin pun mencoba untuk menelpon keluarganya untuk meminta bantuan. Namun karena malam hari dan itu daerah perbukitan, sinyal di daerah tersebut pun terbilang susah. Jadi sambil ia menunggu sinyal kembali, sambil ia berjalan perlahan tapi pasti menggunakan mobilnya, jantung ia pun sangat berdebar kencang.
Karena kita tahu sendiri kalau misalkan kita terjadi keadaan, misalkan kita melihat penampakan atau apapun, itu biasanya kita nggak fokus ya guys ya. Detak jantung berdebar, pikiran kemana-mana. Nah, tidak lama kemudian, kan tadi awalnya mobilnya ternyata nggak ada masalah kan, jalan lagi, nggak lama dari itu ternyata mobilnya berhenti lagi. Nah, mobilnya berhenti ini seperti mobil yang kepanasan. Jadi ia pun lalu turun untuk mendinginkan sejenak mobilnya. Ia membuka kapnya tersebut. Gak lama dari itu, ternyata keluar lagi si wanita tadi, muncul lagi. Nah, ia pun langsung buru-buru panik masuk ke dalam mobil dan mencoba menghidupkan mobilnya kembali, dan masih belum bisa. Dan kalian tahu apa? Wanita tersebut keliling-keliling di antara dia di sebelah mobilnya, yang dimana ia semakin panik, semakin debar jantung. Lalu ia terus mencoba menghidupkan mobil, sampai pada akhirnya ia pun bisa menghidupkan mobil tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan yang seperti terasa seumur hidup mungkin, karena keadaan pada malam itu sangat sepi di daerah itu. Hanya jalanan ini nggak ada lampu, nggak ada penerangan apapun, dan cuma mobilnya dia nih doang nih yang nerangin jalan. Jadi cuma ada dia doang tuh. Ya karena bisa dibilang pemukiman warga pun ada, itu pun sedikit, nah tapi ya seperti masuk ke dalam lorong atau gimana. Jadi benar-benar di jalan tuh dia ngerasa sendirian banget. Akhirnya nggak lama dari itu, setelah mungkin kurang lebih 3-4 jam dia lewat, akhirnya ia pun menemukan kota terdekat. Lalu ia pun berhenti sejenak di pom bensin terdekat untuk ya sembari meredakan paniknya dan membuat mungkin suasana hati dia menjadi tenang. Ia pun berhenti di pom bensin, lalu ia menceritakan cerita tadi ke petugas yang ada di sana. Petugas di situ pun hanya ketawa-ketawa saja ya, kayak hal-hal ya mas, bukan mas doang kok yang pernah ngalamin kejadian gini gitu. Udah banyak kejadian juga seperti ini. Ya disaranin oleh petugas tersebut, ya lain kali kalaupun misalkan mau lewat sini jangan tengah malam, atau ya minimal berdua atau ada teman lah gitu. Ya well, itu mungkin yang cerita dari teman-teman penonton setia CSP tadi ya. Ya ceritanya mungkin tidak terlalu panjang atau gimana, cuman yang pasti kalau kita menjadi si Didin tersebut, ya pasti pun kita akan merasakan hal yang sangat-sangat mungkin trauma untuk kita. Ya kan, si Didin ini juga sampai sekarang pun masih mengingat cerita tersebut. Ya mungkin dia juga sudah trauma nih untuk melewat di daerah hutan Subang tersebut. Ya maupun dia sendiri ataupun ada temennya, ya mungkin dia juga udah kayak aduh udah gak mau lagi gitu. Jadi hutan Subang ini ya sebenarnya tuh indah, tempatnya tempat wisata segala macam. Cuman di balik itu semua terkadang ada cerita-cerita mistis yang jarang terdengar atau emang sudah ramai dibicarakan oleh warga setempat. Tapi ya seperti itu, banyak yang orang ya ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ya itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Ya saran saya kalau misalkan kalian berpergian jauh, ya usahakan nih setidaknya kalaupun kalian ingin berjalan di malam hari, saya sarankan untuk mending udah di besok paginya saja. Karena yang kita tuju pun, misalkan kita tuju ke suatu kota gitu, ya kota itu pun gak akan lari kemana-mana. Ya kita spare sehari lebih menyelamatkan diri. Ya karena selain ada sesuatu yang mungkin hal goib gitu, perjalanan di malam hari itu bisa dibilang kan gelap nih, kita nggak tahu ketika ada apa-apa di jalan, kita susah minta bantuan, sedangkan kita hanya sendirian. Jadi saran saya untuk teman-teman semua, kalau misalkan ingin berpergian di malam hari, ya usahakan setidaknya membawa teman. Tapi ketika teman-teman ngerasa sendirian, hanya gue sendirian nih, mending ditunda sampai besok paginya, karena perjalanan itu lebih aman di besok pagi. Karena ya setidaknya walaupun kalian sendiri, keadaan masih terang, kalian bisa melihat suasana atau apapun itu masih bisa lebih gampang
ketimbang di malam hari. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Usahakan juga untuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman atau kerabat keluarga kalian. Nah, buat teman-teman yang ada mungkin cerita horor atau apapun yang ingin kami bawakan, ataupun kalian ingin ingin kami undang untuk datang syuting bersama kami, juga bisa kontak atau komen di bawah ya. Nanti kita akan bisa jadwalkan atau kita bertemu di mana gitu untuk menceritakan cerita ini. Atau dari ya udah ceritanya saja yang kalian kirim ke kami, nanti akan kami bawakan juga untuk di episode selanjutnya. Terima kasih. Itu saja untuk video hari ini. Kami dari Creative Show Project dan saya menjadi host magang. Kurang lebihnya mohon maaf. See you.